aku menemukan cinta, cialah. Ngomonginnya cinta ya. Tapi itu, mungkin terdengar klasik ya, tapi itu tuh beneran sekuat itu. Halo, saya Elis Utami, biasa disapa Tami. Saya ketua dari Hutan Itu Indonesia, salah satu organisasi yang fokus pada kampanye pelestarian hutan untuk anak muda di perkotaan. Sebenarnya aku dibilang pemain baru kali ya di isu hutan gitu. Aku baru bergabung di HI itu dari tahun 2019. Kuliah aku jurusannya pendidikan, tapi aku waktu itu sempat ngajar-ngajar di daerah perkampungan gitu yang memang rawan banjir. Dari situ aku mulai belajar dan bikin program-program untuk raising awareness soal kesadaran lingkungan di kampung itu. Jadi kalau secara isu lingkungan memang dari zaman kuliah tuh karena ada kegiatan itu gitu aku mulai belajar gitu. Tapi kalau di isu hutannya baru sih. Kekhawatiran besar, sebenarnya semakin kesini tuh semakin khawatir kalau aku nggak bisa makan. Aku kan dulu tinggal di kampung gitu, di Tasikmalaya, dan hidup dengan alam itu dekat banget gitu. Rumahku tuh kayak pinggir bukit gitu, depannya sawah, hamparan sawah yang cantik lah pokoknya. Terus kuliah dan kerja tinggal di perkotaan, bukan hanya sekedar di perkotaan yang aku jadi berjibaku dengan polusi, terus dan berbagai hal yang kok ngerasa lingkungannya semakin begini gitu tempat aku tinggal gitu, karena dari polusi pun kan berdampak ke kesehatan gitu. Tapi ternyata di kampung aku pun semakin kerasa tuh gitu perubahannya gitu, kayak cerita dari nenekku yang akhirnya belakangan ini sering gagal panen, biaya hidup makin tinggi, terus gak kerasa juga ternyata harus, gak kebayang gitu ternyata harus beli beras juga gitu. Jadi kayak makin kesini tuh makin kerasa dampak-dampak dari kerusakan lingkungan itu sangat berdampak untuk diri sendiri. Paling sederhananya itu sih, jadi makin khawatir kalau ini kedepannya gue bisa makan apa enggak ya. Tahun ini aku diamanahi sebagai ketua untuk perkumpulan dan gerakan HI yang sudah besar gitu, cukup dikenal orang. Jadi memang karena aku dari kuliah senang kegiatan komunitas, senang mengelola relawan gitu, ikut berbagai kegiatan relawan, pada akhirnya ternyata apa yang aku kerjakan zaman dulu di kuliah mengantarkan aku di posisiku saat ini gitu. Jadi begitu masuk di HI dipercaya untuk mengurusi sukarelawan, karena kan HI adalah movement gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah gerakan yang tersebar di berbagai kota, dan aku senang gitu pada akhirnya apa yang aku kerjakan, aku bisa bertemu dengan banyak sukarelawan. Saat ini Hutan Itu Indonesia ada di sekitar 7 regional, ada di Medan, Kalimantan, Jawa Barat, Jabodetabek, Jogja, Jawa Timur, dan kita punya project spesial untuk anak muda di NTT, ada di 12 kabupaten. Jadi aku tumbuh di HII, tumbuh bareng gerakan anak muda dari awal aku masuk sampai sekarang ada di berbagai kota. Itu hal yang luar biasa sih, justru itu yang jadi penyemangat aku kalau ada banyak orang muda yang bergerak secara grassroots, dan itu yang bikin kayak aku tuh selalu dapat semangat gitu untuk bisa terus bertahan dan ngembangin Hutan Itu Indonesia. Mungkin kalau misalnya tantangannya eksternal, ketemu mitra atau sukarelawan yang misalnya ghosting atau apa, kita bisa jadi cari solusi gitu, ada backupnya, ada menghubungi yang lain atau mencari mitra lain. Tapi menurut aku kalau tantangan terberat itu justru datang dari diri sendiri, yang mana itu yang paling susah untuk maksudnya butuh waktu untuk kita bisa menemukan solusinya. Pasti selalu ada di titik kayak lowest point saat kita menanyakan kapasitas diri kita sendiri. Kok gue kemarin kerjanya kayaknya nggak optimal gitu. Itu sih kadang yang berat. Jadi kita butuh waktu untuk bisa mencari solusi dan punya semangat lagi untuk meneruskan ini.
Kalau misalnya aku ketemu Tami yang dulu harusnya, "Kamu bisa kok," gitu, harus lebih berani gitu. Jadi kayak, semuanya pada akhirnya, pasti bisa dijalani, apalagi semangat kerja di HI itu semangat yang positif gitu, terus kolaboratif gitu dan, eee, pastinya kalau dari aku tuh nggak pernah ngerasa sendiri. Jadi kayak, semua ketakutan itu sebenarnya, biasalah ya, pasti ada overthinking-nya gitu. Tapi, pastinya semua akan bisa dihadapi kalau harus lebih berani. Kadang kita juga, karena kita, apa ya namanya, kayak segan ngomong sama orang gitu. Jadi kadang ada di posisi kalau kita punya masalah itu dipendam sendiri, dilakuinnya sendiri. Tapi kalau misalnya kita, lebih berani untuk bisa terbuka sama orang, lebih ngobrol gitu, itu tuh pasti akan lebih setidaknya meringankan beban yang ada di pundak kita gitu. Karena kadang kan kita tuh nggak butuh solusi sih, kadang kita cuma butuh didengarkan aja. Nah, memang kan semua butuh proses ya, nggak langsung dari awal kita bisa sat set sat set, gini 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 gitu. Semua pasti butuh adaptasi gitu untuk bisa seterbuka itu sama tim gitu, seterbuka itu untuk, bisa menceritakan, berbagi apa namanya, berbagi beban lah ya. Kadang aku mikir kayak kalau misalnya, bebannya dibagi sama orang, nanti orang ketambahan beban dari gue gak gitu. Tapi, eee, ke sini-sini aku senang karena tadi, HII punya tim yang sangat suportif gitu dan sangat responsif gitu. Jadi kita bisa, saling mendengar dan saling berbagi beban. Maksudnya kayak, pada akhirnya aku belajar untuk tidak, memendam itu sendirian gitu, supaya aku pun nggak ngerasa sendiri gitu. Jadi aku bisa bareng-bareng, di HII sama teman-teman yang lain. Kalau mungkin, apa ya, kayak aku menemukan cinta, cielah. Ngomonginnya cinta ya. Tapi itu, mungkin terdengar klasik ya, tapi itu tuh beneran sekuat itu gitu yang aku rasain di HII sampai akhirnya aku masih mau bertahan gitu dan, ngelihat semangat teman-teman muda, eee, yang mungkin kalau aku karena aku dari 2019 ngembangin kelompok muda itu, jadinya tuh aku deket dan tahu, setiap proses yang mereka laluin gitu. Jadi kayak ngerasain banget gimana tumbuh bareng mereka, rasa cintanya mereka sama HII yang, segitu loyalnya lah ibaratnya. Bahkan kan berarti aku kan udah 4 tahun lebih nih di HII gitu, dan teman-teman muda yang dulu bareng di awal gitu, yang ketemu aku di awal itu masih ada sampai sekarang gitu. Nah berarti kan, apa ya, sayangnya mereka sama HII itu seloyal itu gitu. Termasuk terakhir kemarin, eee, aku ada program yang di NTT itu yang 12 kabupaten, aku bilang, kita mau bikin camp ya di Sumba." Mereka itu meluangkan waktu untuk bisa ke Sumba, meluangkan ongkosnya bayar sendiri, terus, naik kapalnya kan ada yang lebih dari 8 jam ya, maksudnya ada yang muter dari Kupang harus ke Ende kapalnya, dari Ende baru ke Sumba gitu. Itu sih, apa, yang semangat anak muda itu sih. Jadi kadang aku juga kangen sih semangat, apa ya, semangat muda aku zaman dulu yang ikut-ikut kegiatan, volunteer gitu. Dan itu tuh ternyata semangat-semangat teman-teman di lapangan yang, maksudnya teman-teman muda di berbagai kota yang segitu, sayangnya untuk mau berjuang bareng gitu, itu sih yang menularkan ke aku jadi semangat sampai sekarang juga.